Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matohir Syawal Samadi Putra Simin dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Hairul SPD MPD tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja saya masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 saat Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan. Bahasa Indonesia dipilih karena sifatnya yang luas dan sudah menjadi alat komunikasi antar suku selama berabad-abad, dan ejanya terus berkembang pesat dan kosakatanya terus berkembang pesat untuk modernisasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua itu kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama ada sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tercetus pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada ikrar ketiga, para pemuda dari berbagai suku dan daerah menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya ini bersifat politis dan sosial, dan juga sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Yang kedua sebagai bahasa negara. Berdasarkan hukum, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 ayat 36. Dalam kedudukannya ini bahasa Indonesia wajib digunakan berbagai kegiatan resmi kenegaraan, termasuk juga dalam administrasi pemerintahan, dan sebagai bahasa pembawa utama dalam dunia pendidikan, dan juga sebagai media pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sama, yaitu ada dua, fungsi bahasa nasional dan fungsi bahasa negara. Fungsi bahasa nasional ada lambang kebanggaan dan identitas nasional, yaitu ada alat pemersatu bangsa, dan yang terakhir ada alat penghubung antar daerah dan budaya. Dan yang kedua fungsi bahasa negara, ada bahasa resmi kenegaraan, ada bahasa pengantar dalam pendidik, dan alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya adalah sejarah memberi kita landasan, kedudukan memberi kita posisi, dan fungsi memberi kita peran. Ketiganya menjadikan bahasa Indonesia sebagai fondasi tokoh yang terus menyalurkan dan memajukan bahasa Indonesia. Begitulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.